Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Bimbel Living Genius. Kali ini kita akan belajar bersama saya. Nama saya masih ingat, Arvin, bisa panggil Kak Arvin. Nah, di sini kita akan belajar suatu materi yang baru. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang aturan pecahan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya tentang peluang. Peluang kita lihat seperti apa materinya. Nanti kita akan bisa melihat beberapa contoh latihan dan mungkin beberapa soal-soal challenge gitu berkaitan dengan materi peluang. Oke, tetap bersama Genius, kita akan lihat materinya seperti apa. Stay tune. Nah, kembali lagi di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, kalau sekilas kita lihat ya, ini kan gambar, tetapi gambarnya itu membentuk sebuah objek. Ada yang tahu namanya? Namanya adalah sebuah dadu. Nah, ini yang paling gampang ya. Dadu. Dadu itu adalah suatu objek yang dipakai dalam suatu permainan, biasa untuk menentukan langkah pergerakan kamu itu seberapa banyak. Nah, artinya apa? Ini kan di sebuah dadu itu ada simbol-simbol. Simbolnya itu ada ini simbol, tuh seperti ini simbolnya. Apalagi ini. Terus ini simbol ya, kita bicara simbol dulu. Dan terakhir ini. Nah, itu adalah simbol-simbol yang ada. Oh, miring banget di gambarnya. Oke. Jadi ini ada yang simbolnya seperti ini, 4 lingkaran, 5 lingkaran, dan terakhir 6 lingkaran. Kira-kira simbol-simbol ini menandakan apa? Ada yang tahu? Ya, simbol ini akan kita pasangkan dengan angka. Jadi ini karena ada lingkarannya ada 1, maka kita pasangkan dengan angka 1. Ini 2, di sini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Berarti sebenarnya di dadu itu kan tidak ada angka, yang ada hanya lingkaran. Yang kita hitung itu berapa banyak lingkaran di sisi dadu yang muncul ke atas gitu ya. Nah, angka-angka ini menandakan berapa banyak step yang harus kita lakukan. Biasanya di permainan yang simpel nih, contoh ulang tangga gitu. Bila kamu muncul angka 2, ya berarti kamu banyaknya 2 angka, seperti itu. Tetapi dadu itu supaya bisa dimainkan harus kamu apakan? Atau gini, itu apa namanya? Itu harus dilempar. Nah, proses memunculkan mata dadu itu, mau kamu gulingkan, mau kamu lempar, mau kamu banting, itu kita sebut sebagai suatu percobaan. Jadi percobaan, yaitu nggak perlu saya tulis artinya apa ya. Dalam hal ini percobaan itu contoh seperti melempar, menggulingkan atau membanting mata dadu itu sehingga menghasilkan suatu hasil gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Yang kita lihat itu adalah yang muncul ke atas, yang menghadap ke atas, itu yang kita sebut hasil. Yang menghadap ke depan, kiri, kanan, belakang atau bawah nggak kita lihat. Oke. Nah, dari percobaan ini akan diperoleh hasil ya. Hasilnya apa saja? Nah, itu yang penting. Dadu ini ketika kita lempar ada berapa kemungkinan hasilnya? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bentuknya simbol sudah saya convert ke bentuk angka, begitu ya. Nah, hasil ini kita koleksi, kita himpun. Nah, maka kita bisa mendapatkan suatu definisi. Yang pertama adalah ruang sampel. Nah, itu definisinya. Ruang sampel itu adalah apa? Himpunan semua hasil yang mungkin terjadi gitu
yang mungkin terjadi dari suatu biasanya salah, suatu percobaan. Nah, itu adalah ruang sampel. Berarti kalau dalam konteks ini ruang sampelnya apa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu anggotanya. Berarti himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Berarti untuk ini saya tulis ruang sampelnya berarti adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Jelas ya? Nah, selain ruang sampel ada juga istilah lain namanya kejadian. Kejadian itu apa? Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang akan diamati. Nah, ini adalah kejadian. Jadi kata kuncinya itu adalah kalau ruang sampel itu semua hasil. Sementara kalau kejadian bagian yang diamati. Nah, hanya yang kita amati saja. Contoh, sebenarnya kejadiannya banyak dong, berarti ya beberapa macam. Misal, itu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ya, saya pengen kejadian muncul mata, dadu, ganjil misalkan. Nah, itu contoh kejadian nih. Saya hanya ingin mengamati mata dadu yang ganjil. Yang muncul, arti kata muncul itu berarti yang menghadap ke atas ya. Udah tahu ya. Nah, berarti itu apa saja? Nah, berarti 1, 3, 5. Nah, itu salah satu contohnya. Atau kalau saya berikan lagi kejadian muncul mata, dadu, prima. Nah, berarti apa saja? Berarti 2, 3, 5 dan sebagainya. Jadi kejadian itu banyak, yang penting dia adalah bagian dari ruang sampel itu. Bisa misalkan kelipatan 2, kalau kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, atau kelipatan 3 sama 6, atau yang faktor dari 8, misalkan 1, 2, 4 dan sebagainya. Jadi banyak macam kejadiannya ya. Nah, tapi kamu harus tahu bahwa ruang sampel itu semuanya yang mungkin muncul, sementara kejadian itu hanya bagian dari ruang sampel itu yang akan kita amati. Dalam hal ini yang diamati itu maksudnya yang tadi, yang diamati itu yang ini, yang ganjil, yang prima, atau yang genap, yang faktor dari 8 dan sebagainya. Itu yang kita amati. Nah, sudah tahu definisi ini. Nah, baru kita bisa berangkat dari berangkat ke definisi peluang. Nah, sebelum ke situ kita mungkin akan memberikan sebuah simbol ya. Nah, ruang sampel itu kan suatu himpunan tuh. Nah, kita berikanlah simbol. Simbolnya misalkan S gitu ya. Sampel X. Simbolnya adalah S. Gitu. Sementara ini kejadian kita biasanya pakai huruf yang lain selain S. Contoh A, bisa B, C, lalala, terserah selain S pokoknya. A1, A2, E, Z, terserah. Nah, kemudian selain simbol-simbol ini ada juga tentang istilah namanya kardinalitas. Karena kita bicara himpunan nih, himpunan. Maka kita ada istilah kardinalitas, saya tulis di pojok ya. Kardinalitas himpunan itu didefinisikan sebagai banyak anggota
suatu himpunan. Nah, simbolnya kalau kita mempunyai himpunannya A, misalkan. Contoh nih, contoh. Kalau saya itu kasar ada dalam 135 ya. Kalau A-nya adalah jangan S dulu deh. Kalau S adalah 1, 2, 3, oh kurang ya. Di sini aja. Contoh S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka simbolnya adalah NS. N. Boleh pakai seperti ini, tetapi saya lebih suka tulisnya pakai N ya. Jadi itu N itu mungkin jadi bisa kayak number gitu, number banyaknya. NS itu adalah 6. Atau ini saya kasih nama misalkan A itu adalah kejadian muncul angka ganjil misalkan. Maka A-nya itu kejadiannya adalah 1, 3, 5. Maka kita bersimbol N dari A-nya adalah 3. Atau misalkan B nih, kejadian muncul pada prima B, itu B ya, kejadian prima. Berarti 2, 3, 5. Maka N dari B-nya adalah 3 juga. Nah, itu adalah contoh-contoh kardinalitas. Sudah ada kardinalitas, sudah diberi simbol juga. Nah, sekarang kita akan ke definisi peluang. Mas cukup? Oke, kita akan wipe out papan tulis ini, bersihkan dulu. Nanti kita akan ke definisi peluang. Oke? Tetap di sini ya. Nah, kembali lagi di sini dan bersih. Saya akan tulis sebelum kita ke peluang, kita berikan dulu suatu kondisi gitu ya. Misalkan terdapat suatu percobaan Nah, percobaan itu kan berarti tadi sudah kita jelasin dong. Ada ruang sampel, ada juga kejadian. Maka percobaan dengan ruang sampel S dan ruang sampel S dulu deh. Nah, misalkan A itu adalah suatu kejadian yang akan kita amati gitu ya. Maka peluang suatu kejadian A, nah gitu ya. Suatu kejadian A itu harus subset dari S, begitu. Adalah didefinisikan sebagai PA, peluang A. Nah, itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian S. Nah, seperti itu. Tadi kita tahu kan tentang N itu simbolnya apa. Nah, jadi kalau kamu punya percobaan, kemudian ruang sampelnya itu S, dan saya ingin mengamati suatu kejadian A yang merupakan subset dari S. A itu adalah kejadian-kejadian yang ada di dalam S itu ya, yang mungkin. Nah, sekarang kalau menghitung peluang kejadian itu, maka kita hanya perlu membagi atau kita sebut rasio dari banyaknya kejadian di A dengan banyaknya kejadian di S atau NA per NS. Nah, itu adalah soal definisi dari peluang. Nah, sekarang contohnya tadi ya, yang contoh yang di menit sebelumnya. Nah, ini contohnya. Tadi sudah kita hitung ya, kalau sebuah dadu dilambungkan, dilempar selesai 1 kali, maka ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu himpunannya. Berarti kita punya solusinya seperti ini. Berarti solusinya tulislah S gitu ya. S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih bisa ditulis nih, masih cukup lah ya. Maka kita punya NS-nya adalah 6. Nah, sekarang kita coba cek yang A. Yang A ini mana ganjil? A.
Kalau mata dadu ganjil itu kejadiannya A ya, misalkan A itu kejadian mata dadu ganjil nih. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Berarti kan A-nya itu sama dengan apa? Ya tadi kita hitung kan bahwa itu adalah 1, 3, 5. Sehingga kita peroleh NA-nya adalah 3. Akibatnya kalau gitu peluang kejadian A ini definisi di sana, maka kita peroleh peluang kejadian A adalah 3/6. 3/6 yaitu 1/2. Itu yang untuk A. Nah, dengan cara yang sama, yang B saya nggak perlu tulisin lagi. Saya langsung simbolkan B itu adalah kejadian muncul mata dadu prima. Maka dia adalah 2, 3, 5. Sehingga kita punya NB-nya juga 3. Berarti kalau gitu peluangnya berapa? Maka peluang B adalah 3 dibagi 6 juga, setengah. Seperti itu. C sama. Misalkan C itu adalah kejadian mata dadu yang merupakan faktor dari 12. Berarti apa saja itu C-nya? 1, apalagi? 2, 3, 4, 6. Ini faktor dari 12 semua nih. Ya kan? Faktor dari 12. Maka kita bisa N dari C-nya adalah 5. Maka peluang C, kejadian C adalah 5/6. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung peluang suatu kejadian dengan cara membandingkan atau atau rasio antara banyak kejadian dan banyak ruang sampel. Nanti tinggal disederhanakan saja, seperti kan di sederhana ini 3/6 jadi setengah. Rasio kan harus sederhana itu. Seperti itu saja. Oke? Kita coba cek satu soal lain ya, nanti biar kira-kira tergambar peluang itu seperti apa. Oke, tetap di sini. Nah, udah ada soal kedua nih. Ada 2 buah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya yang pertama mata dadu 3. Artinya mungkin muncul salah satu 3 atau kedua-duanya boleh ya. Terus mata dadu berjumlah 5. Atau mata dadu berjumlah prima. Coba kita cek dulu sebelum ke peluang kita harus periksa dulu ruang sampel sama kejadiannya apa aja. Misalkan kalau 2 buah yang digabungkan 1 kali, maka kan yang muncul kan ada 2 mata dadu loh. Berarti ada mata dadu yang pertama, gitu apa ini? Ada mata dadu yang kedua apa gitu. Nah, ini karena ada 2, kita catat sebagai suatu pasangan. Nah, berarti bisa saya ilustrasikan seperti tabel di samping. Di sini. Misalkan ini adalah dadu 1 ya. Ini adalah dadu 1 nih. Ini adalah dadu 2. Dadu yang pertama itu kan biasanya itu kemungkinannya adalah munculnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 sama, bisa juga muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti total pasangannya ada berapa? Contoh ya, bisa 1, 1. Ini juga bisa nih, misalkan 2, 4. Apa lagi? Oh, ini bisa 5, 2. Dan semuanya kita pasangkan semuanya. Berarti totalnya ada berapa? Ada 6 baris, ada 6 kolom. Sehingga ruang sampelnya itu ada banyak tuh, nggak mungkin satu ya. Maka ini bisa saya sebut ruang sampel. Ini adalah ruang sampel yang jumlahnya ada berapa? 36. Karena 6 yang mata dadu pertama ada 6 kemungkinan dan mata dadu kedua ada 6 kemungkinan, berarti 6 kali 6 ada 36. Bisa ya? Nah, itu ruang sampelnya. S begitu. Nah, sekarang kita akan coba menghitung bagian kejadiannya, sehingga kita bisa lanjutkan ke bagian peluang. Mata dadu 3.
Kita simbolkan E1 misalkan. Solusi A. E1 misalkan adalah kejadian munculnya mata dadu 3. Kalau ada dua dadu, yang penting kan yang pengennya muncul mata 3. Berarti bisa di salah satu dadu atau di kedua-duanya. Berarti misalkan ada muncul di dadu pertama nih, bisa 31, 32 sampai dadu terakhir 36. Terus pengen juga muncul di mata dadu ke 2. Berarti 1, 3, 2, 3 dan 6, 3. Kira-kira ini ada berapa banyak? Jawabannya 31, 32, 33, 4, 5, 6. 1, 3, 2, 3 adalah 6. Apakah ini 6? Jawabannya bukan 12 ya, tapi 11. Kenapa? Karena di sini ada 33. Ini juga ada 33. 33 kan tidak boleh dihitung 2 kali dong, harus 1 kali doang. Berarti tulislah NE1-nya ada sebanyak 11. Ya kan? Karena kan 33 dihitung 2 kali, maka ada 11. Akibatnya apa? Mata dadu berjumlah 3, mata dadu 3 itu peluangnya adalah, sehingga kita peroleh peluang kejadian E1-nya adalah 11 per 36. Itu untuk kejadian pertama ya. Contoh sekarang yang kedua, mata dadu berjumlah 5, misalnya itu adalah E2. Mata dadu berjumlah 5, apa saja kemungkinannya? Bisa 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Nah, sehingga kita peroleh NE2-nya adalah 4 pasang. Sehingga PE2-nya adalah 4 per 36. Dan kebetulan bisa disederhanain 1 per 9. Yang C, mata dadu berjumlah prima. Kalau jumlah prima itu jumlahnya apa saja sih? Berarti bisa jumlahnya 2, bisa jumlahnya 3, 5, 7, 11. Udah. Karena kan kalau ada 2 dadu kan maksimalnya 6 sama 6. 6 sama 6 itu kan paling besar, tapi jumlahnya 12 dong. Berarti tidak mungkin lebih dari 11 ya. Kan 13 itu kelebihan. Maka di sini pasangannya apa saja yang mungkin? Satu-satu dong. Nah, itu. Kalau 3 apa? 1, 2, 2, 1. Kalau 5 udah ya tadi ya? Belum ya? Oh ya nih, yang B ya. 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, apalagi 5, 2, 6, 1, 11. 1, 10, oh nggak mungkin itu 10. Pasti paling besar 6 kan? Berarti 5, 6 dan 6, 5. Sehingga kita ini kan koleksinya nih E3 gitu. E3 ya. Ini keseluruhannya E3. Sehingga kita punya NE3-nya adalah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dibagi 3. Itu peluang ya. Ada sebanyak 15. Nah, akibatnya kita peroleh peluang E3-nya adalah berapa? 15 per 36 atau sama dengan bagi 3 bisa ya. Berarti 5 per 12. Nah, itulah peluangnya. Nah, jadi kita harus mendaftarkan kejadian-kejadian itu tergantung ya, beda-beda kejadiannya. Tapi yang kita amati itu benar-benar sesuai dengan kejadiannya. Ini kejadian yang mata dadu 3, ini yang mata dadu berjumlah 5, ini yang mata dadu berjumlah prima. Itulah kejadiannya. Oke.
Sudah semakin paham kan? Jadi peluang itu hanya berupa rasio dari kejadian, banyaknya kejadian dengan banyaknya ruang sampel, gitu ya. Oke, nah udah 2 soal nih. Mungkin ada 1 soal lagi ya. 1 soal lagi untuk menambah. Kan tadi kan kita mainnya gaduh terus nih. Coba sekarang kita yang nggak gaduh seperti apa? Oke, tunggu soal berikutnya. Nah, sudah ada soal 3. Ini soal terakhir untuk video ini ya. Sebuah gaduh dan sebuah koin dilakukan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya. Yang pertama, mata gaduh prima. Yang kedua, sisi koin yang gambar. Yang ketiga, sisi koin angka. Dan mata gaduhnya pengennya genap. Nah sekarang, ingat sebelum kita mengerjakan ini, menentukan peluangnya, tentukan dulu ruang sampelnya apa. Nah, ruang sampelnya itu perhatikan. Kalau gaduh itu kan ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau koin itu kan ada 2 sisi tuh. Sisinya sisi gambar sama sisi angka. Jadi gambar itu kayak gambar Garuda ya. Sama yang angka itu angka yang nominalnya berapa. Maka untuk tabelnya seperti kita buat. Nah, gitu. Oke, ini bisa saya tuliskan karena tidak terlalu banyak. Di sini misalkan adalah dadu, ini adalah koin. Maka yang muncul itu adalah di sini kan dadu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau koin bisa gambar, nanti kayak 6 ya. Gambar sama angka. Sehingga kemungkinannya ada berapa? Bisa muncul gambar, terus angkanya 1, gambar angkanya 2, dan seterusnya. Itu bisa banyak ya. Berarti ini contoh nih, gambar 2, atau ini angka 4. Ini misalkan gambar 6. Kayak gini. Kayak 6. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada banyak nih. Nah, ada berapa coba? Ada 12. Berarti ruang sampelnya ada sebanyak 12. Karena ada 6 macam dikalikan 2 macam, begitu ya. Kalau kalian notice ini sebenarnya kayak aturan perkalian gitu loh. Ingat ya tentang kaidah pecahan. Nah, sekarang kita akan menghitung mata dadu prima. Berarti kan mata dadu saja yang dipertimbangkan. Gambarnya tertara, yang koin terserah. Mau gambar boleh, mau angka juga boleh. Berarti untuk solusinya seperti apa? Misalkan ini adalah kejadian X, kejadian mata dadu prima. Jadi bisa angka nih, misalnya ini angka ya. Angka 2, angka 3, angka 5. Oh, juga bisa gambar juga. Berarti bisa gambar 2, gambar 3, gambar 5. Nah, gitu. Atau kalau bisa juga dikali aja. Artinya kalau mata dadu prima kan ada 3 macam. Kalau yang koin kan bebas, berarti 2 macam. Berarti radio ada 6 macam ya. Berarti NX-nya adalah 3 kali 2, yaitu 6. Jadi 3 itu dari banyak kemungkinan untuk yang prima, itu adalah 2, 3, 5. Sementara 2 itu bisa banyaknya yang koin, angka atau gambar. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, sekarang peluangnya berarti sehingga kita peroleh peluang kejadian X adalah 6/12, yaitu setengah. Sekarang kita coba yang sisi koin gambar. Gambar, misalnya Y itu sisi koin gambar, berarti bisa gambar 1, terus bisa gambar 2, sampai terakhir gambar 6. Berarti NY-nya adalah 1 kali 6. 1 kenapa 1? Karena ada 1 macam, yaitu gambar. Kalau 6 itu karena bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga peluang kejadian Y-nya adalah 6/12 juga.
hasilnya 1/2. Coba kita cek yang ketiga, Z misalkan. Z-nya apa saja? Itu koinnya harus angka, materialnya harus genap. Berarti apa? Berarti angka 2, angka 4, angka 6. Nah, atau kalau mau pakai perkalian juga bisa antara pecahan ya. Berarti 1 kali 3. 1 dari mana? Karena pengennya cuma angka. 3 dari mana? Pengennya itu yang genap. Berarti 2, 4, 6. Nah, kita akan mengalihkan itu sehingga hasilnya adalah 3. Nah, dari sini kita peroleh peluang kejadian Z-nya adalah 3/12 atau 1/4. Nah, ini udah lumayan banyak kita belajar tentang peluang kejadian, dan semoga kalian juga bisa semakin paham bahwa peluang itu apa. Peluang itu adalah rasio dari banyaknya kejadian per dan banyaknya uang sampel dari suatu percobaan, begitu ya. Contoh-contoh yang seperti ini nanti untuk contoh-contoh yang lain akan kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Jangan lupa tetap dicari-cari juga soal-soalnya nanti sambil melihat ini sebagai contoh soal dari nomor 1, 2, dan 3. Oke, demikian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap dukung Genius dengan cara klik like, subscribe, dan juga kalian bisa komen-komen request materi apa atau contoh-contoh soal yang ingin dibahas. Nanti akan kita usahakan untuk membahas itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.